A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di channel iDream TV ya, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan sama-sama melihat ya bagaimana seharusnya kita sebagai ayah ya, atau juga sebagai orang tua ataupun guru di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasa di dalam program Tarbiyatul Aulad ini kita akan menelusuri pemikiran ya dari sosok Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, seorang ulama kelahiran Suriah, yang kemudian tumbuh besar ya dan wafat di kota Mekah ya, di tahun 1987 ya, beliau wafat, dan beliau meninggalkan banyak karya. Salah satunya adalah buku yang cukup tebal, yaitu yang diberi judul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, pendidikan anak di dalam Islam. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya memberikan tips dan kiat untuk membangun ya, bagaimana caranya menjaga menjaga kesadaran anak kita untuk menjadi pribadi yang baik ya di tengah lingkungan sosial mereka. Jadi kita tidak ingin anak-anak kita menjadi public enemy ya, menjadi musuh masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Justru kita ingin anak-anak kita mampu bergaul, berbaur dengan masyarakat di mana dia tinggal. Dan tentu ada cara ya yang harus kita lakukan, kita tanamkan agar ketika dia terjun ya ke tengah masyarakat, dia bisa menggunakannya. Ya. Jadi katakanlah ya, kalau masyarakat ini kita anggap sebagai lahan, ya, kita sudah bekali anak-anak kita dengan tools yaitu perlengkapan, perangkat yang bisa dia gunakan untuk ya, bergaul, berbaur dan bergabung dengan masyarakat dia. Ya. Cara ya atau alat ya, atau wadah atau sarana yang juga harus dimiliki oleh anak kita untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Dia adalah ya, jiwa yang pengasih dan penyayang. Nah, yaitu rasa kasih dan sayang. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa ya, untuk bisa dia bergaul dengan masyarakat dia harus punya semangat ya, persaudaraan ya. Persaudaraan sesama muslim gitu kan, atau persaudaraan sesama manusia itu harus dimiliki. Ya, walaupun dia tinggal di negara non muslim, tapi kalau dia punya rasa ya persaudaraan atas nama kemanusiaan, dia juga akan diterima di tengah masyarakat non muslim. Apalagi kalau ditinggal di negara non muslim ya, semangat ukhuwah Islamiyahnya kuat ya, itu akan semakin diterima. Nah, yang berikutnya ya yang juga bisa membantu dan harus ada dalam diri anak kita agar mereka bisa diterima oleh masyarakat mereka adalah ya, kuatnya yaitu adanya ya, rasa kasih dan sayang dalam jiwa mereka. Nah, kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan yang beliau mengatakan kasih sayang adalah perasaan halus ya di dalam hati
dalam bentuk kelembutan dalam sanubari. Ini bagaimana menjabarkan rasa kasih sayang. Beliau mengungkapkan dengan kalimat seperti itu. Dan kasih sayang merupakan kepekaan perasaan yang bisa menumbuhkan simpati kepada orang lain. Jadi bentuk dari rasa kasih dan sayang adalah lahirnya simpati dan juga empati kepada orang lain. Dan kasih sayang inilah yang kemudian bisa menjauhkan kita, anak-anak kita dari menyakiti orang lain. Gampangnya, simpelnya, contohnya kalau kita sayang dengan hewan peliharaan, kita nggak akan menyakitinya. Sayang dengan kucing misalnya kan, maka tidak akan mungkin kita menyakitinya. Yang ada justru sebaliknya, kita akan merawatnya, memberinya makan, mencukupkan kebutuhannya, sakit diobatin gitu. Dari mana aksi-aksi itu? Dan kalau kita perhatikan ada orang yang sanggup loh beli makanan mahal, beli tempat perawatan kucing mahal, ada kandangnya, ada shelternya gitu. Kemudian ada imunisasinya, ada makanan juga khusus, ada makanan normal, ada makanan lagi sakit. Ada makanan untuk dia supaya rileks, itu kan mahal itu. Tapi ada orang yang sanggup menyediakan, membelikan itu. Apa motivasinya? Ya rasa kasih sayang. Maka ketika anak kita nanti berada di tengah masyarakatnya, masyarakat di mana dia tinggal, bisa jadi bukan masyarakat dia hari ini bersama kita. Kalau sekarang mungkin dia berhadapan dengan masyarakat kita. Masih serumah, tapi nanti kalau dia sudah pisah rumah, sudah berkeluarga, sudah merantau, punya komunitas sendiri, inilah ujian bagi dia, bagaimana dia bisa mempraktekkan apa yang pernah kita tanamkan dulu kepada mereka. Dan lebih dari itu, rasa kasih sayang menjadi sumber kebajikan, menjadi sumber kebaikan dan keselamatan atas manusia seluruhnya. Tidak akan ada perang kalaulah para pejabat, pemimpin-pemimpin negara ini memiliki rasa kasih sayang sebagaimana rasa kasih sayang yang tersemat pada diri Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Azizun alaihi ma anitum. Amat berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW atas penderitaan kita sebagai umatnya. Jadi sayangnya Rasulullah SAW begitu besar, sehingga kemudian dia berjuang bagaimana agar manusia ini bisa selamat dari fitnah dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka kalau pemimpin dunia ini punya rasa kasih sayang yang besar, nggak usah atas dasar agama lah, atas dasar kemanusiaan aja gitu, maka insya Allah kita tidak akan pernah mendengar yang namanya perang. Rasulullah SAW telah menjadikan sifat kasih sayang kepada sesama manusia sebagai jalan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud, bahkan juga disebutkan dalam kitabnya Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanur Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang senang mengasihi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senang akan mengasihi, orang yang senang mengasihi, yarhamuhumur rahman, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kasihilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi, sayangi mereka yang ada di bumi, maka akan mengasihi kalian pula.
Dia yang ada di langit. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghukumi orang-orang yang tidak peduli terhadap kasih sayang, ya, bahwa mereka akan celaka. Ya. Jadi kalau dia punya sifat kasih sayang, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, ya, kepada manusia, ya, kepada sesamanya, maka dia akan celaka. Ya, sebagaimana dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, ya, yang termaktub dalam kitab hadis, ya, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abu Daud, ya, dan juga yang lainnya, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la tunza'ur rahmah illa min saqi. Tidaklah kasih sayang itu akan dicabut kecuali atas orang-orang yang celaka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan satu kaum, ya, kaum yang celaka, salah satu indikatornya adalah hilangnya rasa kasih sayang sesama mereka. Hilangnya rasa kasih sayang di dalam diri mereka. Ya, wajar, ya, kalau udah nggak ada rasa sayang, ya, dalam diri seorang pemimpin, ketua kampung, atau katakanlah dalam konteks kehidupan bersama sebagai tetangga, ya, sebagai warga negara, kalau nggak ada rasa kasih sayang, cuek aja tuh. Mau apa yang terjadi, bahkan ada orang yang dibunuh, dirampok di depannya, dia cuek aja. Ada beberapa sosial eksperimen yang menunjukkan itu. Ada orang yang cuek ketika melihat, ya, kejahatan terjadi di depan mata dia. Kalau banyak, ya, jumlah orang itu di dalam satu komunitas, satu negara, celakalah komunitas itu, celakalah negara itu. Akan jadi negara yang tidak aman kalau di dalamnya ada banyak orang-orang yang sudah punya tidak rasa kasih sayang. Maka di satu sisi, ya, pemerintah ini juga harus aware dan peduli, ya, bagaimana secara sosial, ya, pemerintah dengan segala kuasa, ya, dan dana yang dimilikinya bisa memaintain, ya, atau menjaga, ya, sifat, tabiat, perilaku kasih sayang di antara warga negaranya. Kalau mau jadi negara yang aman, nah gitu, ya. Tapi kalau pengen menjadi negara yang huru-hara, ya itu aja, biarin aja, cuekin aja gitu, ya. Kalau saya bikin program yang kira-kira bakal menyuburkan rasa kasih sayang di dalam jiwa warga negara. Nah, kasih sayang orang mukmin, ya, tidak terbatas hanya kepada sesama mukmin saja gitu. Kalau kita lihat perintah di dalam Al-Quran, perintah di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, seorang mukmin itu juga harus menyebarkan, ya, kasih sayang yang ada dalam dirinya kepada seluruh manusia. Ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya pada satu hari, ya, ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga ini. Rasulullah SAW mengatakan, lan tu'minu hatta tarhamu. Tidak akan beriman, ya, ya, kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mengasihi. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Ya, kemudian para sahabat bertanya, setiap orang dari kami adalah penyayang. Nah, ini bukti, ya. Ya, kalau kita memuji, memuliakan, memandang hebat, ya, mengagungkan bagaimana peradaban pada masa Rasulullah SAW, peradaban itu dibangun atas dasar rasa kasih sayang di antara para sahabat. Ya, saya kadang-kadang curiga juga, ya, kepada orang yang suka bikin ribut, ya, dengan kalimat-kalimat di dalam ceramah-ceramahnya gitu kan. Ada kan di tokoh-tokoh yang ditokohkan lah, gitu. Kemudian suka ceramah, ya, ngasih pengajian, lalu kemudian isinya, ya, menimbulkan permusuhan. Nah, ini kan sama saja berusaha mencabut rasa kasih sayang kan, ya, dari dalam dada seorang mukmin kepada mukmin lainnya gitu kan. Hanya gara-gara beda masalah fikih misalnya, ya. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut, ya. Lalu kemudian yang satu, ya, kalau ada yang mati tahlilan, yang satu anti, ya. Yang anti kemudian berusaha, ya, menanamkan kebencian, ya, kepada jamaahnya, ya. Yang suka tahlilan juga sama, ya, menanamkan kebencian kepada mereka anti tahlilan. Ujung-ujungnya kan nggak ada rasa kasih sayang gitu, ya. Karena saya bingung, ya, jangan-jangan, ya,
Mereka bukan ingin membangun peradaban Islam, tapi ingin menghancurkan peradaban Islam. Karena kalau bicara peradaban Islam ya di zaman Rasulullah, justru itu dibangun atas dasar rasa kasih sayang. Ya, qalu ya Rasulullah kullana rahimun, ya wahai Rasulullah, kami ini pengasih, penyayang kepada sesama. Qala innahu laisa birahmati ahadikum sahibuhu, sahibah, ya. Rasulullah mengatakan yang dimaksud ya, yang Rasulullah maksud tadi ya maksudnya bukanlah ya kasih sayang di antara kalian dan sesama sahabat kalian. Walakinnaha rahmatuhul ammah, ya, tetapi yang aku maksud kata Rasulullah SAW adalah kasih sayang yang menyeluruh ya kepada semua makhluk. Jadi para sahabat ya Rasulullah SAW juga diseru untuk kemudian menyuburkan rasa kasih sayang di dalam diri mereka kepada seluruh makhluk. Ya makanya kemudian kalau kita perhatikan ya, ketika terjadi misalnya ekspansi wilayah ya, kekuasaan kaum muslimin ya ke negara-negara non-muslim pada sejarah dulu ya, pada dinasti Daulah Bani Umayyah atau juga Daulah Bani Abbasiyah. Ya, rasa kasih sayang ini terjaga. Buktinya apa? Tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Jadi tidak ada ya warga negara non muslim yang negaranya ya kemudian tunduk kepada wilayah kekuasaan Islam dipaksa untuk berislam, itu tidak. Ya tempat-tempat ibadah mereka tetap dijaga, ya, tidak ada yang dihancurkan. Karena Rasulullah juga melarang ya menghancurkan gereja-gereja ketika terjadi peperangan antara muslim dengan non muslim. Dan itu muncul karena itu tadi adanya rasa kasih sayang kepada seluruh manusia. Dan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan itu pula yang dikehendaki tentu kepada kita umatnya. Ya, kita harus menyuburkan rasa kasih sayang dalam jiwa anak-anak kita ya, kepada seluruh manusia tanpa kemudian membedakan suku, bangsa, ras dan agama, bahkan juga ya, pemahaman aliran ya. Jangan gara-gara ini suka tahlilan, wah ini ahli bid'ah nih, sehingga kemudian tercabut rasa kasih sayang kepada mereka yang kita anggap sebagai ahli bid'ah. Atau sebaliknya orang yang biasa ya tahlilan, biasa kunut gitu kan, lalu kemudian merasa merasa anti dengan mereka yang membidah-bidahkan. Lalu kemudian tercabut rasa kasih sayang dalam diri mereka kepada orang-orang itu. Ini juga tidak benar. Sehingga kalau ada yang kena musibah, salah satu di antara mereka yang muncul kalimatnya syukurin, rasain tuh. Ya, makanya jangan suka bidah-bidahin gitu ya. Kemudian kata yang suka membidahkan, makanya jangan suka bikin bidah tuh, makanya kena musibah. Ini kan nggak sehat. Ya, tapi yang benar adalah ya ketika kita mendengar sesama muslim ya, walaupun katakanlah dia beda aliran, pemahaman fikih, ya, dia adalah saudara kita se-Islam, ya, saudara kita sama dalam menyembah Allah, ya. Maka rasa kasih sayang itu muncul, ya, dorongan-dorongan untuk membantu juga muncul. Ini yang kemudian kita harus suburkan di dalam jiwa anak-anak kita. Pandanglah manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah. Pandanglah orang-orang yang beda agama dengan kita, beda pemikiran dengan kita, yaitu sebagai orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Bukan memandangnya sebagai musuh, memandangnya sebagai orang yang berbeda dengan kita. Tapi harusnya pandang mereka sebagai ini lagi cari kebenaran ini mereka ini. Ya, dia baru sampai di agama yang sekarang. Ya, nanti mungkin ada masanya dia akan pindah ke agama Islam. Nah, itu aja. Ya. Sehingga kemudian yang muncul dalam diri kita adalah rasa hormat, respect, ya. Saling menjaga, ya, saling melindungi, bukan kemudian saling menyakiti dan memusuhi. Apalagi cuma beda mazhab fikih, ya, apalagi cuma beda masalah cabang dalam urusan agama.
Ada beberapa kisah atau contoh ya yang diberikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan terkait dengan bagaimana seharusnya ya anak-anak kita memiliki rasa kasih sayang yang besar ya kepada sesama manusia. Di dalam satu riwayat disebutkan Amr bin As ya salah seorang sahabat Rasulullah ya, ketika menaklukkan negara Mesir ya, tiba-tiba seekor burung ya, merpati turun ke atas kemahnya lalu kemudian membuat sarang ya di atas kemah tersebut. Nah, ketika Amr bin As ya mau pergi ya dan melihat burung merpati itu ya, bersarang di atas kemahnya, tendanya, maka ia pun mengurungkan niatnya untuk mencabut tenda itu. Dia kemudian meninggalkan kemah tersebut dan bermunculanlah bangunan-bangunan di sekeliling-sekelilingnya yang kemudian menjadi kota disebut dengan kota Pustot. Nah, ya, ada satu kota ya di Mesir namanya kota Pustot. Karena kota itu berdiri di atas mengelilingi kemah. Nah, ya. Jadi tadinya beliau mau bongkar kemahnya tapi lihatnya ada burung merpati bersarang di atas kemahnya, beliau nggak jadi. Nah, kepada burung aja dia sayang gitu kan. Ya, dia hormat, dia respect. Sampai nggak tega ya. Nah ini juga harus tanamkan kepada anak-anak kita ya. Jadi bagian dari terapi ya, terapi menumbuhkan atau menajamkan, menguatkan rasa kasih sayang adalah salah satunya itu tadi, membiarkan anak-anak kita memiliki hewan peliharaan. Jangan ya, kadang-kadang orang tua yang alergi dan anti ya, ketika anaknya pulang bawa kucing ya, bawa hewan peliharaan, bawa kelomang gitu. Alasannya ibunya jijik lah gini lah, harusnya ya korbankanlah rasa jijik itu, rasa geli itu ya, tahanlah bau-baunya gitu ya kalau kucing misalnya ya, agar anak kita memiliki rasa kasih sayang yang besar dalam diri dia. Perhatikan bagaimana dia merawat hewan peliharaannya itu kan, kalau diacuh cuek ingatkan gitu kan, sehingga kemudian anak-anak ini punya rasa kasih sayang yang besar di dalam diri dia. Terapinya begitu ya. Ada juga kisah ya dari sosok Khalifah Umar bin Khattab ya, yang ketika masa jahiliyahnya dikenal sebagai orang yang paling garang dan juga keras. Ya, ketika cahaya Islam masuk ya, maka rasa kasih sayang begitu besar ya di dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bahkan beliau ya menunjukkan bagaimana kepeduliannya kepada sesama muslim dan kepada non muslim juga gitu ya. Bahkan ya beliau sangat peduli kepada hewan-hewan ya, peliharaan ya, yang berada di wilayah ya, atau tanah kekuasaan. Bahkan beliau pernah bertanggung jawab ya. Ia melihat dirinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap seekor keledai yang tersungkur di tanah karena ia tidak bisa memberikan jalan kepadanya. Jadi sampai begitu ya. Ya hajat keledai pun begitu kan. Ya, itu beliau pikirkan supaya kemudian tidak luput ya dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika berpesan dan memberikan wasiat kepada sekelompok pasukan Usamah bin Zaid ya, anak angkat cucu angkat berarti cucu dari anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Janganlah kalian membunuh wanita, orang tua renta dan juga anak kecil. Dan janganlah kalian menebangi pohon-pohon kurma dan menebangi pohon-pohon yang berbuah. Janganlah kalian mengganggu orang-orang di tempat peribadatan mereka. Biarkanlah mereka dengan perbuatannya itu. Nah itu nasihat, itu perintah presiden lah gitu ya, kepada panglima tertingginya yang akan melakukan ekspansi ya, wilayah kekuasaan. Jadi jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil, ya, jangan rusak tempat ibadah, jangan tebang pohon ya, kurma, pohon apapun yang sedang berbuah. Ya, biarkanlah ya mereka dengan segala ya, perbuatan ibadah mereka itu.
Ini yang ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Rasulullah begini, ya. Nggak ada jarak. Ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya, sosoknya, ya, loyalitasnya disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Sebagai orang yang kedua yang berada di dalam gua, disebut itu. Bahkan di ayat yang lain juga pernah, ya, ayat khusus ya untuk menyindir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada. Beliau mengatakan demikian. Jadi kalau perang jangan merusak rumah ibadah, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil. Sampai sedemikian. Bahkan dalam sejarah, ya, kehilafahan kaum muslimin juga banyak, ya. Contoh-contoh kepedulian, ya, para pemimpin kaum muslimin dalam sejarah, ya, yang menunjukkan bagaimana, ya, suburnya sifat dan rasa kasih sayang dalam diri mereka kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin dalam sejarah yang pernah, ya, mewakafkan anjing-anjing, ya, yang tersesat ditempatkan di tempat-tempat tertentu sebagai penjaga, ya, demi menyelamatkan anjing yang tersebut, ya, dari bahaya kelaparan sehingga imun tenang dan terbebas dari kematian. Ada juga wakaf perlengkapan pesta, ya, sehingga orang-orang fakir bisa meminjamnya, ya, sebagai perhiasan pada saat perkawinan yang merupakan hari bahagia. Dengan demikian orang fakir miskin pun bisa merasakan kegembiraan dengan hiasan yang sederhana dan penampilan yang indah. Jadi boleh juga, ya, ini ditiru, ya, oleh kaum muslimin, ya. Program-program, ya, charity, ya, atau donasi-donasi untuk program-program kebaikan. Kan yang sekarang ini sudah ada tuh warung makan gratis, ya, kemudian, ya, Jumat berkah, ya, atau Jumat berbagi, itu program-program sudah subur, ya, di kalangan kaum muslimin. Dan biasanya yang bergabung, yang ikut menikmati nggak hanya orang Islam, ya, siapa saja boleh, ya. Saya beberapa kali lihat tayangan warung makan gratis, ya, ya, non muslim juga banyak. Siapa saja boleh makan gratis, ya. Kalau siapa itu Pak, ya, Yusuf Hamka, ya, juga punya program begitu tuh, ya. Bahkan beliau banyak sekali, ya, jejak-jejak kebaikan-kebaikannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, ya, tidak hanya kepada yang muslim, kepada non muslim juga banyak, ya. Ini juga patut ditiru, ya, di zaman modern seperti sekarang, dan banyaklah, ya. Dan alhamdulillah yang saya perhatikan, ya, kegiatan-kegiatan seperti itu mulai subur, ya. Apalagi sekarang ada di sini komunitas, ya, komunitas pencinta hewan, ya, komunitas hiburan yang sehat, komunitas hadroh, ya, komunitas kori, ada tuh, ya, bikin persatuan-persatuan, ya, lalu kemudian buat baksos, ya, bagus, ya. Ini kita suburkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau lihat anaknya, bapaknya sibuk, ya, aktif di komunitas itu misalnya, kan, yang ternyata, ya, nampak anak kita. Kalau misalnya ayahnya pencipta reptil misalnya, kan, komunitas pencipta reptil, ya, diperhatikan bagaimana ayahnya, ya, menyayangi, ya, reptil-reptil, ya. Ya, itu ada sekarang ini rumah kucing, ya, di mana itu, ya. Orang-orang yang memiliki rasa sayang yang besar kepada kucing, ya. Saya punya teman, ya, dia cerita, ya, bibi beliau, ya, sudah menjanda, lalu kemudian di sisa-sisa waktunya di dalam kesendiriannya beliau memelihara banyak kucing yang terbuang, ya, yang kucing yang terbuang nggak kurus dibawa pulang ke rumahnya, lalu kemudian dikasih makan, dijaga. Kalau anak-anaknya melihat ini, ya, tentu ini akan menjadi inspirasi yang juga bisa mereka contoh, ya, mereka ikuti. Jadi inilah, ya, sahabat yang dirahmati Allah, upaya kita bagaimana menyuburkan, ya, rasa kasih sayang dalam jiwa anak kita, ya. Jadi jangan remehkan, ya, terapi-terapi, cara-cara, ya, kiat-kiat agar kemudian rasa kasih sayang ini tumbuh subur dalam diri anak-anak kita. Jangan marahi anak kita kalau pulang belepotan, bajunya kotor gara-gara apa? Tadi ada kambing masuk ke got, ya, adik bantuin keluarin. Nah, jangan dimarahin, ya, bajunya kotor, bau gua. Ya. Baju robek kenapa? Tadi ada kucing di atas pohon, adik bantu, kakak bantu nyelamatin. Jangan kemudian dimarahin. Cuma kucing doang.
itu nggak boleh. Justru harus diapresiasi, dibanggakan. Jadi ketika anak kita menunjukkan rasa kasih sayang kepada makhluk Allah, apresiasi itu. Wah, hebat. Ayah salut, bunda salut. Doa ayah bunda doakan semoga kamu jadi anak yang soleh dan soleha. Gitu. Apresiasi. Gitu. Kalau perlu support, kurang nggak uangnya? Kalau kurang nih ayah kasih lagi, ini bunda kasih lagi. Nah, disupport anak-anak itu. Kalau itu terbiasa, maka insya Allah ya rasa kasih akan subur dalam jiwa anak kita. Maka ketika dia dewasa, ya berbaul dengan masyarakatnya, ya dia akan menjadi pribadi yang sangat disenangi, dirindukan oleh komunitasnya, oleh masyarakatnya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelakuan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.